Rival-rival Amerika Serikat mulai mengencangkan ikat pinggang menyambut kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden atau Pilpres AS 2024. Meski hasil pemilihan resmi baru akan dibacakan Senat pada 6 Januari 2025, akan tetapi hasil cepat kemenangan Trump dengan 295 suara elektoral sudah jadi acuan banyak pihak, termasuk negara rival seperti China. Perjalanan Trump selama menjabat Presiden Amerika Serikat pada tahun 2017 hingga 2021 jadi pengalaman berharga bagi China, khususnya di sektor ekonomi. Bisa dibilang negeri tirai bambu itu menjadi satu-satunya negara yang sanggup menyaingi Washington di sektor ekonomi. Namun China juga sadar kalau ingin bersaing dengan Amerika, mereka juga harus siap dengan berbagai jegalan dari negeri Paman Sam. Apalagi saat masa pemerintahannya dulu, Trump mengobarkan perang dagang secara terbuka dengan Beijing. Sebuah perang yang bukan tidak mungkin akan terulang lagi pada masa jabatan Trump mendatang. Dan China sudah memulai persiapannya, bahkan sebelum Trump dilantik. Menyambut kemenangan Trump, China sudah menyiapkan perekonomian mereka kalau nanti dihajar kenaikan tarif lagi. Awal November ini, Kongres Rakyat Nasional China mulai menggelar rapat untuk membahas peluncuran stimulus. Rapat itu dijadwalkan berakhir pada Jumat 8 November 2024. Hasil rapat kemungkinan akan membuat Kongres meloloskan dana sebesar 1 triliun yuan untuk menalangi utang-utang pemerintah daerah yang terpuruk akibat krisis properti. Selain itu, ada kemungkinan tambahan anggaran sebesar 1 triliun yuan untuk bank-bank. Yaps, kondisi ekonomi China memang sedang tidak baik-baik saja. Ada sejumlah faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi China, terutama jika ingin mengejar Amerika sebagai raja ekonomi dunia. Selain adanya krisis ekonomi akibat ambruknya sektor properti dan hantaman pandemi COVID-19, ada persoalan semakin menurunnya jumlah angkatan kerja. Generasi muda yang ada pun sebagian melancarkan perlawanan sosial untuk tidak mematuhi program-program pemerintah. Belum lagi ditambah angka pengangguran terbuka di China yang mencapai 5,2%. Meski begitu, ada indikasi Beijing ingin berdamai dengan Washington. Adapun isyarat ini hadir dari ucapan selamat Presiden China Xi Jinping kepada Donald Trump. Dalam pernyataannya, Xi menyatakan negaranya siap membuka ruang dialog untuk menjaga komunikasi dan kerjasama bilateral. Lantas, bagaimana kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dan China pada masa pemerintahan Trump terdahulu? Perang dagang antara Washington Beijing bermula pada 8 Maret 2018. Kala itu Donald Trump mengumumkan tarif impor sebesar 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium dari China. Mulai dari sinilah kedua negara saling berbalas memberi tarif terhadap barang-barang yang masuk. Misalnya pada tahun yang sama, China sempat menetapkan tarif 25% terhadap 128 produk Amerika yang nilainya mencapai 16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 250 triliun rupiah dalam kurs saat video ini dibuat. Sementara pengenaan tarif masuk untuk barang-barang China ke AS nilainya mencapai lebih dari 50 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun perang dagang pada tahun ini berakhir pada 1 Desember 2018 saat AS China sepakat menghentikan tarif baru selama 90 hari. Beijing juga berjanji untuk membeli produk AS, namun kesepakatan itu tak bertahan lama. 5 Mei 2019, Washington kembali mengenakan tarif 25% terhadap nilai impor China sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Beijing juga menaikkan tarif impor senilai 60 miliar dolar Amerika Serikat kepada Washington. Lalu pada 3 September 2019, Beijing mengadu soal persoalan tarif impor yang diterapkan Amerika kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Sebulan kemudian, Departemen Perdagangan Amerika menempatkan 28 perusahaan Cina dalam daftar hitam dengan alasan penindasan terhadap etnis Muslim Uighur.
Aksi damai kembali terjadi pada Desember 2019 yang berujung pada ditandatanganinya perjanjian dagang fase pertama pada Januari 2020. Perjanjian itu memaksa Beijing membenahi sistem keuangan dan menghormati aturan perlindungan hak serta kekayaan intelektual. Cina juga mengimpor komoditas tambahan dari Amerika senilai 200 miliar dolar Amerika Serikat. Di masa pemerintahan Biden, kenaikan tarif ini dilanjutkan, yang menambah tarif untuk kendaraan listrik dari Cina, panel surya, dan juga baja. Sejumlah pengamat memperkirakan bukan tak mungkin Trump akan kembali melancarkan perang dagang pada masa jabatannya sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 kelak. Namun perang dagang mendatang diperkirakan tak hanya untuk menunjukkan superioritas Amerika, tapi juga untuk mengakhiri perang. Trump mungkin menggunakan perang dagang untuk menekan Xi Jinping agar mendesak Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menghentikan perang dengan Ukraina. Selama berkampanye, Trump menggembar-gemborkan bahwa ia bisa menyelesaikan perang Ukraina dalam kurun waktu 24 jam saja. Sementara Cina adalah mitra dagang terbesar Rusia dan Ukraina. Trump juga diduga akan menaikkan tarif hingga 200% jika Beijing terus mengancam Taiwan. Indikasi kembalinya perang dagang membuat Cina mulai bersiap sejak dini. Apalagi Beijing sekarang berada dalam kondisi yang tak seprima dulu dengan berbagai masalah di dalam negeri yang mereka alami. Mulai dari kejatuhan pasar properti sampai tingginya angka pengangguran. Trump juga mungkin akan menggunakan perang dagang untuk mengatasi perang yang berkecamuk antara Rusia-Ukraina. Hal ini mengingat Trump dalam beberapa kesempatan menunjukkan keengganannya untuk terlibat dalam perang. Siapkah Cina menghadapi perang dagang jilid 2 melawan Donald Trump? Saksikan perkembangan isu internasional lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.